Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, maunah dan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Quran ini memiliki fungsi sebagai hudal linnas wa bayyinat. Di samping hudan juga sebagai bayyinat. Hudan itu artinya adalah memberikan petunjuk, wa bayyinat itu sebagai penjelas, untuk menjelaskan hal-hal yang sekiranya manusia tidak bisa menjelaskan. Begitu mulianya Ramadan sehingga Al-Quran itu pun diturunkan di dalam bulan Ramadan, atau bisa dibalik, kemuliaan Ramadan karena terdapat turunnya Al-Quran. Keduanya sama-sama betul. Ramadan bulan mulia, kemuliaan Ramadan karena di dalamnya terdapat peristiwa turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang paling istimewa. Bahkan di situ tercantum atau tertera hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Itu mengandung maksud bahwa sebenarnya siapapun selagi manusia memiliki akal dan mau mengambil sebuah petunjuk atau i'tibar atau pelajaran dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh petunjuk. Karena memang dalam ayat ini tidak terbatas pada satu golongan, misalkan mukmin atau muslim, tetapi di situ bahasnya secara umum, yaitu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun di situ nasnya berbunyi hudal linnas, tentu kita sebagai umat Islam lebih berhak, seharusnya lebih memiliki Al-Quran. Artinya harus berupaya sebisa mungkin untuk selalu mempelajari Al-Quran agar memperoleh petunjuk apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika saja manusia secara umum bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil i'tibar, bisa mengambil hikmah dan ilmu dari Al-Quran, tentu umat Islam lebih berhak, karena memang Al-Quran itu menjadi pedoman hidupnya manusia, menjadi pedoman hidupnya umat Islam. Nah, jadi tentu ini lebih berhak. Oleh karena itu, kadang-kadang kita juga menyayangkan bahwa kita sendiri itu enggan untuk mempelajari Al-Quran, hanya sebatas membaca tetapi tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, sehingga kita tidak memahami
tidak tahu apa isi-isi yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah ini mari pada momen nuzul Quran ini kita sadar bahwa kita itu sebenarnya punya sebuah pedoman, punya sebuah petunjuk yang perlu kita gali sehingga kehidupan kita ini akan lebih baik. Kadang-kadang kita lupa sebagai umat beragama, terutama sebagai muslim, akan petunjuknya sendiri. Kita lebih memperdulikan petunjuk-petunjuk, entah itu yang bermuncul dari sebuah gagasan pemikiran, entah itu dari sebuah teori, yang kadang-kadang teori itu bukan berasal dari Islam atau berasal dari Barat. Kadang-kadang kita lebih bangga, tetapi apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran kadang-kadang kita lupa untuk kita pelajari dan kita pedomani. Maka tidak heranlah ketika kemudian kita sendiri itu banyak mengalami kemunduran karena kita tidak bisa mengambil petunjuk atau hikmah maupun ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga pada momen nuzul Quran ini kita berupaya, kita selalu mencoba untuk menggali, untuk mempelajari makna kandungan Al-Quran. Karena memang jelas secara umum Al-Quran lah hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan kita sebagai umat Islam tentu lebih berhak atas petunjuk itu, karena memang Al-Quran menjadi pedomannya umat Islam. Ya tentu harus yang memperoleh petunjuk lebih dahulu daripada manusia secara umum. Kalau manusia secara umum atau bahkan yang bukan muslim saja, yang bukan mukmin saja bisa memperoleh petunjuk dari Al-Quran, apalagi kita sebagai umat muslim, umat mukmin, ya tentu harus bisa mengambil sebuah petunjuk dan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran sehingga bisa menuntun kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.